Baiklah, untuk pasal 4 ini judulnya adalah ukuran kemajuan kita ya. Nah, kalau kita lihat di share screen ini ada beberapa ayat ya, ada Ayub 28 ayat 28, Mazmur, Amsal, Amsal lagi, Yesaya ya. Nah, jadi ke semua ayat ini bercerita tentang takut akan Tuhan, itulah permulaan segala hikmat ya. Nah, terus di Testimonies jilid 5 halaman 133 dituliskan di situ ya. Setiap tindakan kasih, setiap kata yang manis, setiap doa yang menyangkut orang yang sengsara dan tertindas, itu dilaporkan di hadapan tahta abadi itu dan ditempatkan di dalam catatan surga yang tidak dapat dimusnahkan itu ya. Jadi kalau dikatakan di sini di buku ini ya, segenap surga itu tahu betul apa yang menjadi pikiran dan perbuatan kita ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di situ ya, ada gambar malaikat ya. Nah, satu laporan dibawa ke surga, yaitu laporan setiap upaya yang berhasil dari kita mengusir kegelapan dan menyebarkan pengetahuan tentang Kristus ya. Jadi perbuatan itu dipaparkan di hadapan Bapa, maka segenap penghuni surga bergembira ya. Di Acts of Apostles halaman 154. Jadi kalau laporan yang baik ya, laporan yang baik atau laporan mengusir kegelapan dibawakan ke surga, ternyata penghuni surga itu apa? Sangat gembira ya. Kemudian apa? Di Testimoni jilid 1 halaman 198 ya. Di situ apa? Malaikat mencatat dengan setia semua kegiatan setiap orang ya. Apalagi kita orang muda, kalau menjadi biasanya kita menjadi orang muda itu wah, kita ini masih mencari jati diri ya, kadang-kadang ya. Kita mencari jati diri, kadang kita tidak memperdulikan agama, apalagi kalau sudah pacaran ya. Pacaran kemudian dapat pacar di luar Advent, udah kita kadang nggak peduli agama ya. Tetapi jangan lupa dikatakan di sini malaikat ini mencatat dengan setia semua kegiatan setiap orang ya. Dituliskan juga di situ, malaikat ini diutus menjadi penolong kita. Mereka turun naik antara surga dan bumi, membawa ke atas catatan perbuatan anak-anak manusia ya. Jadi hati-hati apa yang kita lakukan itu dicatat oleh malaikat. Tetapi kalau yang kita lakukan itu berbuat baik, wah, surga itu apa? Dikatakan tadi, surga sangat sangat gembira ya. Nah, kemudian di Prophet and Kings halaman 639 ya. Nah, di situ ada gambarnya tentang buku ya, ada gambar buku. Itu beberapa macam buku. Jadi kalau di Wahyu dikatakan banyak buku yang dibuka pada saat nanti penghakiman. Ada juga buku kehidupan ya. Jadi pada saat kita dibaptis, disitulah nama kita dicatat di buku kehidupan. Pada saat kita menerima Yesus, pada saat kita dibaptis, tidak hanya dicatat di buku sidang di gereja, tetapi juga dicatat di buku kehidupan di surga. Nah, bagaimana kita mempertahankan nama kita supaya tercatat di surga ya? Jadi dikatakan di situ adalah baik untuk mengingat catatan yang disimpan di tempat tinggi, yaitu buku yang isinya tidak ada yang dihilangkan, tidak ada kesalahan, dan atas bumi inilah mereka dihakimi ya. Jadi bukunya sempurna, tidak ada salah catat, tidak ada ketelisut, semua dicatat A sampai Z ya. Nah, di sana tercatat setiap pengabaian kesempatan pelayanan kepada Tuhan. Dan di sana juga setiap perbuatan iman dan kasih ya. Jadi semua dicatat di situ ya. Nah, jadi kita sebagai orang-orang muda, tidak hanya orang muda juga yang ada di Zoom ini, kita harus memperhatikan hal ini ya. Kemudian dikatakan di manuskrip rilis ya. Nah, ini yang berikutnya ya, keikhlasan yang tulus ya. Jadi di dalam manuskrip rilis pasal 13 ayat 82 tahun 1891 atau di buku Last Day Events 295 ayat
paragraf 1, dikatakan di situ, jika kamu ingin suci di surga, kamu harus terlebih dahulu suci di bumi. Ya. Jadi ciri-ciri dari karakter yang kamu cintai di kehidupan ini tidak diubahkan oleh kematian atau kebangkitan. Kamu bangkit dari kubur dengan watak yang sama yang kamu hidupkan di rumah dan di masyarakat. Yesus tidak mengubah karakter pada saat kedatangannya. Pekerjaan perubahan harus terjadi sekarang. Kehidupan kita sehari-hari menentukan tujuan kita, cacat dari karakter harus disesali dan diatasi melalui kasih karunia dari Kristus, dan karakter yang sama dengan Kristus adalah harus dibentuk selama masih ada kesempatan yang akan membuat kita cocok dengan rumah di atas. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ini ya, ini ada gambar-gambar banyak ini ya. Ada gambarnya apa itu Sadrak, Mesak, Abednego yang dipaksa untuk apa? Menyembah patung emas Nebukadnezar ya. Ini 3 pemuda ini tidak mau. Akhirnya dimasukkan di, kita sudah tahu ceritanya ya, dimasukkan di dapur api, tetapi mereka tidak mati. Juga ada ceritanya Yunus ya. Yunus yang seharusnya pergi ke Niniwe, malah dia melarikan diri ya. Dia naik perahu, naik kapal, udah dimakan ikan besar ya. Juga di situ ada gambar bagaimana Yusuf ya. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Kemudian Yusuf dijadikan apa itu pelayan, kemudian sampai di penjara ya. Tetapi apa? Iman mereka sangat kuat ya. Karakter mereka sudah terbentuk dari apa? Dari muda. Gitu juga itu ada gambarnya Daniel ya di lubang singa. Nah, inilah yang patut kita contoh ya di buku ini, halaman 26 paragraf 1 dikatakan di situ, engkau harus bersedia akan menurut teladan orang-orang muda yang mulia ini ya. Jadi orang-orang muda yang mulia ini yang tadi digambar-gambar itu ya. Janganlah malu mengibarkan benderamu yang benar. Pakailah dia dan naikkan dia di hadapan segala manusia dan malaikat-malaikat. Janganlah engkau diperintahkan oleh perasaan malu yang palsu atau perasaan berhati-hati yang culas, yang mempengaruhi engkau supaya engkau menurut satu perbuatan yang berlawanan dengan nasihat ini. Ya, adakanlah satu kesaksian yang hidup dari kepercayaanmu dengan memilih perkataanmu dan dengan perbuatan-perbuatan yang setuju dengan percayamu dan kesopananmu dan peragamaanmu yang sungguh-sungguh menetapkan dalam hati akan menyerahkan tahta dalam keabah tubuh rohanimu kepada Kristus. Dan letakkanlah semua talentamu dengan tidak ada kecualinya di bawah kakinya untuk dipakai dalam pekerjaannya. Ya. Jadi di sini kalau dituliskan, kita harus apa? Kita harus menjadi teladan orang-orang muda yang diceritakan di Alkitab ini ya. Janganlah malu mengibarkan bendera yang benar ya. Nah, beberapa saat yang lalu, kemarin saya rapat di BMGK Pemuda, BMGK Muda ya. Nah, di sana kita sharing-sharing bagaimana masing-masing gereja itu bagaimana ya. Nah, di situ saya tidak malu bercerita bagaimana organisasi Advent ini sangat teratur di dalam menjalankan segala sesuatu ya. Dari penempatan pendeta, dari gaji, dari segala macam ya, dari doktrin, dari makanan ya. Saya ceritakan semua di BMGK dan mereka terheran-heran. Ternyata umat Advent ini begitu teratur ya. Dari pusat sampai ke bawah sangat teratur ya. Nah, di situ juga kita tidak boleh malu ya, tidak boleh malu mengakui bahwa kita ini adalah umat Tuhan. Kalau kita malu mengakui bahwa kita ini umat Tuhan, nanti pada saat Tuhan datang, wah, nggak kenal nanti, kamu siapa? Menyangkal aku kok. Nah, Tuhan bilang gitu ya. Nah, jadi kita harus apa? Kita harus mempunyai prinsip seperti orang-orang muda di dalam Alkitab yang tadi sudah kita lihat ya. Nah, kemudian di dalam Roma 12 ya, ini sudah penyerahan yang sempurna ya. Ini jadi bab 4 ini ada bab 4 yang judulnya ukuran kemajuan kita ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ada 6 bagian.
Ini sudah bagian yang kedua adalah penyerahan yang sempurna ya. Nah, di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan di situ, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna ya. Nah, di dalam Bible Commentary Ellen White ya, volume 7A halaman 407 dikatakan di situ, orang-orang Kristen yang setengah hati adalah jauh lebih buruk daripada orang-orang kafir. Karena berbagai perkataan mereka yang menyesatkan dan berbagai pendirian mereka yang tidak menentu menyesatkan banyak orang. Ya. Orang kafir menunjukkan belangnya. Tetapi Kristen yang suam menipu kedua belah pihak. Ya. Ia bukan seorang duniawi yang baik, juga bukan seorang Kristen yang baik. Setan menggunakannya untuk melakukan sesuatu tugas yang tidak seorang pun yang lain dapat melakukannya. Ya. Nah, apa hubungannya dengan penyerahan sempurna, penyerahan yang sempurna? Ya, apa hubungannya? Nah, kita baca ya. Kalau di dalam Testimonies to Minister halaman 86, ya, sedang diakui di dunia sekarang ini bahwa orang-orang MHK sedang meniupkan trompet yang tidak menentu, sehingga mereka sendiri sedang ikut berjalan pada jalan-jalan orang dunia. Ya. Nah, di dalam buku ini, di halaman 26, paragraf 3 ya, buku Amanat bagi Orang Muda, dunia berhak mengetahui apa yang boleh diharap dari tiap-tiap yang berpengetahuan, seorang yang hidup menurut asas-asas yang teguh dan tentu dan benar akan menjadi satu kuasa yang hidup bagi orang-orang dengan siapa dia bergaul. Dan dia akan mempengaruhi orang-orang lain oleh kekristenannya. Ya. Jadi dijelaskan di sini apa? Kalau kita memegang asas-asas yang teguh ya, asas kebenaran yang teguh, maka kita akan bisa menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kita ya. Nah, di halaman 27 paragraf 2 ya. Tetapkanlah dalam hatimu bahwa engkau tidak akan mendatangkan malu yang bagaimana kecil sekalipun atas kekuasaan hukum itu oleh perkataan atau pengaruh, tunjukkanlah oleh Yesus Kristus bahwa engkau layak akan kepercayaan suci ya. Nama Tuhan telah memuliakan engkau oleh mengaruniakan kepadamu hidup dan rahmat, penyerahan yang sempurna, memilih ikut Yesus atau ikut dunia ya. Jadi kita harus menyerahkan hidup kita secara sempurna ya. Jangan menjadi itu tadi ya, yang berdiri di dua alam, berdiri dua kaki ya, tidak panas, tidak dingin ya. Malah itu lebih parah ya, lebih parah dari orang dunia. Nah, kita harus menyerahkan hidup kita yang sempurna untuk memilih Yesus ya. Kemudian bagaimana dengan berserah dengan sungguh-sungguh ya. Nah, di tulisan Ellen White ya, The Mount of Blessing halaman 144, 148 dikatakan di sini. Dan dari hal apakah doa kita untuk hari ini? Ya, marilah kita berdoa bagi suatu kenyataan supaya jika kita menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan ya. Berharap kepadanya bagi pimpinan dan kebijaksanaan, maka ia tidak akan melalaikan kita ya. Nah, bagaimana janji Tuhan di sini ya? Kalau kita berserah dengan sungguh-sungguh, kita berdoa ya, menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan melalaikan kita dimanapun kita berada ya. Nah, berikutnya, kita hendaknya berdoa bagi suatu kenyataan supaya uluran tangannya yang kekal itu akan selalu melingkungi jiwa yang berbalik kepadanya, memohonkan bantuan, dan kita harus berdoa bagi iman yang mutlak di dalam janjinya, bahwa jika kita berserah di dalam segala perkara kepada kehendak Bapa, maka segala perkara yang diperlukan di dalam hidup ini akan dipertambahkan bagi kepentingan-kepentingan kita yang abadi ya. Jadi kalau kita mengikuti kehendak Bapa, tidak hanya kepentingan kita yang sekarang, tetapi apa? Untuk kepentingan kehidupan kita yang abadi nantinya ya. Nah,
inilah bagaimana kita harus berserah dengan sungguh-sungguh melalui doa ya. Kita harus berdoa setiap hari dan kita melakukan kehendak Bapa ya. Kemudian kalau kita lihat bahwa orang muda ini berhawa nafsu yang tinggi ya, darahnya panas. Nah, kesenggol dikit gitu, wah suka nantang ya. Orang muda gitu, apalagi saya dulu waktu masih muda, saya dulu pernah muda. Sekarang juga masih muda ini ya. Nah, orang muda sedang mencari jati diri. Nah, untuk itu bagaimana orang muda ini harus berserah dengan sungguh-sungguh ya. Di dalam buku ini halaman 27 paragraf 3 ya, dikatakan di situ penyerahan segala kuasa kita kepada Allah akan mempermudah soal-soal kehidupan kita ya. Nah, biasanya kita sebagai anak muda apalagi kalau baru kuliah gitu, wah kita merasa kita ini kritis ya. Kita merasa kita pintar karena kita bersekolah yang tinggi ya. Kadang kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi ada satu saat bahwa kita ini bukanlah apa-apa, kita kecil di mata Tuhan ya. Tuhan itu maha besar ya. Makanya apabila kita menyerahkan segala kuasa kita kepada Allah, Tuhan akan mempermudahkan di dalam soal-soal kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, di dalam halaman 28 paragraf 1, mereka yang belum melindungi jiwanya dari serangan pencobaan dan tiada bertetap hati akan memenuhkan kewajibannya, bagaimana berbahaya sekalipun, mereka seperti orang yang ada di dalam perjalanan yang berbahaya dan tidak suka akan penunjuk jalan atau petunjuk-petunjuk dengan mana mereka bisa luput dari celaka dan kematian, serta terus berjalan pada jalan kebinasaan yang pasti. Ya. Jadi kalau kita tidak berserah kepada Tuhan, maka jiwa kita ini, eh, kehidupan kita ini berbahaya. Ya. Kalau di bahasa Jawa itu ada pepatah ancik-ancik di pucuki ri, ya. Jadi berdiri di ujungnya duri. Nah, kalau kita itu tidak berserah kepada Tuhan, kita seperti itu, ya. Nah, kemudian berikutnya bagaimana kita ini memilih nasib kita sendiri, ya. Nah, ini kemarin kita sudah belajar di Sekolah Sahabat ya, hari Sabat kemarin, Sekolah Sahabat 31 Juli sampai 5 Agustus kemarin ya, yang judulnya Berjuang dengan Sekuat Tenaga. Kalau kita belajar Sekolah Sahabat kemarin, kita pasti tahu ya, bagaimana Roh Kudus ini disebut roh kebenaran, karena pekerjaan Roh Kudus adalah menuntun kita kepada kebenaran yang diajarkan Yesus kepada manusia ya. Nah, tidak seorang pun dapat merubah karakternya menjadi seperti Kristus ya. Jadi seperti kutipan nubuat tadi, kalau orang mati ya, pada saat nanti dihidupkan, karakternya tidak akan berubah ya. Jadi kalau dia pemarah, kemudian dia suka bohong ya, pada saat mati kemudian Tuhan datang kedua kali, pada saat dibangkitkan, karakternya tetap tetap sama ya. Tidak seorang pun dapat merubah karakternya menjadi seperti Kristus. Tetapi apa? Roh Kudus saja yang sanggup mengubah karakter kita ya. Nah, jadi kita harus memilih bertobat dan menaati Allah karena kuasanya bisa untuk mengubah kehidupan kita ya. Nah, Paulus pun yang hebat itu akan gagal jika mengandalkan apa? Kekuatannya sendiri. Dia hanya bisa berguna dan efektif jika dia bekerja dengan kuasa Kristus yang bekerja dengan begitu kuat di dalam dirinya ya. Ini kalau 1 ayat 29 ini saya kutip dari pelajaran Sekolah Sahabat kemarin ini ya. Nah, terus dalam Yeremia 17 ayat 9 ya, perasaan kita dapat membohongi kita, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu ya. Perasaan kita tidak cukup untuk membuat keputusan yang tepat ya. Rasul Petrus menasihati kita untuk menggunakan pikiran atau akal budi yang waspada dan sadar sepenuhnya ya. Nah, apalagi kita sebagai orang muda itu biasanya pikirannya itu masih tajam ya. Tidak seperti apa itu yang sudah tua itu kadang agak telat ya kita mikirnya ya. Tetapi kalau orang muda ini biasanya kritis, cepat berpikirnya ya.
Nah, makanya kita harus hati-hati menggunakan apa? Menggunakan pikiran atau akal budi nih ya. Kita harus sadar sepenuhnya ya. Nah, keputusan kita harus diatur oleh pikiran kita dan bukan perasaan ya. Nah, kita pun dipanggil untuk membuat komitmen dengan mata kita, keinginan kita, dan pikiran kita untuk menghindari dosa. Kita harus menyangkal diri kita sendiri, setiap keputusan yang tepat akan menjadi langkah maju membuat keputusan yang tepat berikutnya dengan lebih mudah ya. Jadi kalau keputusan langkah kita tepat, langkah berikutnya itu sudah enak. Nah, kalau salah langkah, waduh ya, salah langkah itu bahaya ya. Ini ada beberapa contoh ya, beberapa contoh cerita di Alkitab bagaimana mereka ini salah salah langkah ya. Nah, di dalam Alkitab ini adalah nenek moyang kita ya. Di dalam Alkitab memberi contoh tentang orang-orang yang membuat keputusan tidak berdasar keputusan tidak berdasarkan petunjuk firman Tuhan yang benar, tetapi berdasarkan perasaan dan pertimbangan sendiri ya. Kita tahu bahwa Hawa ini ditipu oleh ular. Dulu Adam dan Hawa ini sejajar mereka ini ya. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang lebih rendah. Mereka diciptakan sejajar. Tapi pada saat Hawa berdosa ya, kemudian manusia ini apa? Susah ya. Jadi Hawa ini susah melahirkan, kemudian yang Adam ini juga susah mencari nafkah ya. Karena mereka berdua ini tidak membuat keputusan yang benar ya. Nah, berikutnya ya. Ini adalah gambar Abraham ya. Abraham mau mempersembahkan mengorbankan Ishak ya. Yang di bawah itu adalah gambar Yakub ya. Yakub menipu Ishak ya. Ini Yakub memakai apa itu bulu ya. Pada saat mau mengambil apa itu hak kesulungan. Tanpa keraguan-raguan Abraham telah menerima janji akan memperoleh seorang anak laki-laki. Tetapi ia tidak menunggu Allah untuk menggenapi firman-Nya. Itu menurut cara dan waktunya sendiri. Tuhan membiarkan adanya keterlambatan untuk menguji imannya di dalam kuasa Allah. Tetapi Abraham ini telah gagal dalam menghadapi ujian ini dengan berpikir bahwa mustahil seorang anak akan dilahirkan olehnya pada masa tuanya itu, pada masa tuanya Sarah ya. Ini tercatat di Sejarah Para Nabi 1 halaman 163 pasal 1 paragraf 1 ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana kehidupan Abraham ini ya. Kehidupan Abraham ini susah ya karena mempunyai 2 istri ya. Dia berpoligami akhirnya kehidupan rumah tangganya kacau ya. Akhirnya yang satu harus diusir, anaknya pun harus pergi keluar dari berpisah dengan Abraham ya, yang Ismail itu. Nah, begitu juga dengan apa? Dengan Yakub ini ya. Yakub dengan ibunya apa? Yakub dengan ibunya ini membuat satu drama supaya Yakub ini memperoleh hak kesulungan ya. Yakub memberikan sup merah sebagai gantinya Esau apa itu menerima sup kacang merah ya sebagai gantinya hak kesulungan. Tetapi apa yang dicatat di dalam Surah Nubuat ya, di Patriarchs and Prophet halaman 180 paragraf 3 dikatakan di situ Allah telah menyatakan bahwa Yakub harus menerima hak kesulungan itu dan firman-Nya akan diwujudkan di dalam waktunya sendiri kalau saja mereka telah menunggu di dalam iman dan membiarkan Allah yang mengerjakan bagi mereka ya. Jadi baik Adam dan Hawa, Abraham, kemudian Yakub ya. Sebenarnya Tuhan sudah menyediakan berkat ya. Seperti Yakub ini Tuhan tahu bahwa Yakublah yang memang akan menerima hak kesulungan ya. Tuhan sudah apa tuh? Tuhan sudah merencanakan itu. Tetapi apa? Yakub ini nggak sabar, sama seperti Abraham. Abraham nggak sabar menunggu. Yakub tidak sabar menunggu. Kemudian inilah yang menjadikan apa? Kehidupan mereka susah ya. Karena mereka apa? Mereka memilih nasibnya sendiri ya. Mereka tidak menuruti kehendak Tuhan ya. Nah, ini menjadi satu pelajaran yang
sangat penting bagi kita supaya kita tidak mencontoh dalam kesalahan-kesalahan mereka ya. Meskipun mereka ini adalah orang-orang yang hebat ya nantinya ya. Nah, terus bagaimana kita periksalah akan hatimu ya. Nah, di dalam Matius 5 ayat 8 dikatakan di situ, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah ya. Nah, di dalam prayer halaman 80 paragraf 8 dikatakan di situ, pada masa kini perlu adanya suara yang bernada keras untuk menegur dosa-dosa yang malang yang memisahkan manusia dari Allah. Ketidaksetiaan cepat menjadi mode. Begitu sering khotbah-khotbah yang lembut dikumandangkan yang berakhir tanpa kesan. Nafiri tidak lagi memberikan bunyi yang pasti. Manusia tidak lagi tergugah hatinya oleh firman Allah yang terang-terangan dan tajam ya. Nah, bagaimana kita harus memiliki hati yang suci? Bagaimana kita memiliki hati yang suci? Kita harus teguh di dalam firman Tuhan ya. Seperti tadi ya, Sadrak, Mesak, Abednego, kemudian Daniel ya, ada Elia ya. Banyak sekali contoh-contoh di Alkitab ya, tokoh-tokoh di Alkitab ini mereka apa? Mereka begitu memegang teguh firman Tuhan ya. Nah, ini tadi ya contohnya ya. Saya ulangi lagi gambarnya tadi ya. Nah, ini bagaimana iman mereka sangat sangat kuat ya. Mereka sangat percaya kepada Tuhan. Mereka percaya kepada bimbingan Tuhan ya. Nah, ini yang terakhir ya. Bagaimana periksalah akan hatimu ya. Aku mau membuang hati yang keras dan memiliki hati yang lembut. Mau untuk berubah sesuai firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan ya. Nah, bagaimana menyenangkan hati Tuhan ya? Kemarin sudah dibahas ya di bab 3 ya. Di bab pasal 3 kemarin kan sudah dibahas ya. Bagaimana kita berusaha menyenangkan Tuhan ya. Di dalam Matius 7 pun juga dicatat, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga ya. Jadi bagaimana ya? Itu 5 huruf ya, gampang kok sebenarnya. Hanya 5 huruf. NURUT, nurut. Tetapi 5 huruf ini kadang susah sekali ya. Susah sekali dalam kehidupan kita ya. Padahal Tuhan apa? Tuhan sangat mempunyai rencana yang baik di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan tidak pernah memberikan rencana kecelakaan ya. Seperti yang saya bahas di sekolah sahabat di Sukun kemarin ya. Sebenarnya Tuhan tidak menyediakan neraka itu bagi manusia ya. Tuhan menyediakan neraka itu hanya untuk menghapus, menghilangkan dosa ya. Jadi api neraka itu akan padam kalau apa? Kalau bahan bakar dosa itu habis ya. Bagaimana Tuhan menghalangi kita dengan peraturan-peraturan yang baik ya, supaya kita tidak apa? Tidak masuk neraka. Tuhan menghalangi kita ya. Tuhan begitu kasih, begitu menyayangi umat-umatnya ya. Makanya diberikan rambu-rambu, diberikan batasan supaya kita tidak melewati batas ya. Nah, kiranya dengan pelajaran ini ya, kita bisa mengerti bahwa bagaimana Tuhan sangat begitu mengasihi umatnya ya. Nah, di pasal 4 kita sudah membahas tadi ya, ukuran untuk kemajuan kita ya. Nah, semoga firman yang singkat ini bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Tuhan dan kita nurut ya, kita nurut kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan kehendaki, itulah yang harus kita turut ya. Nah, sebagai orang muda pun kita juga jangan lupa orang muda ini adalah tonggak-tonggak gereja ya, yang nantinya akan menjadi pengganti ya. Dia akan membawa tongkat estafet di dalam gereja ya. Maka dari itu disarankan di sini belajarlah kita firman Tuhan karena tidak lama lagi Tuhan akan segera datang ya.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Yesus, amin.